Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Safira dengan NIM 25040100542. Nah, untuk langkah yang pertama, kita itu harus menyiapkan mentahan data terlebih dahulu. Berhubung di sini saya itu mempunyai mentahan data jadi di Excel, jadi tinggal memasukkannya saja. Nah, untuk memasukkannya saja itu caranya kita kita ke menu Excel terlebih dahulu, habis itu kita copy. Nah, kita blok semua sampai ke skor total, habis itu kita ke Ctrl C untuk mengopinya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam SPSS. Di SPSS ini kita tempelkan ke bagian data view. Nah, kita klik yang nomor 1, kita langsung Ctrl V untuk memasukkan data. Nah, di sini kok beda nih, item 1 dengan item semuanya kok beda. Di item 1 kok ada 5,00, kalau di item 2 kok cuma 4 aja, tidak ada nomor atau angka di belakang koma. Nah, caranya ini seperti ini. Caranya seperti ini. Kita kembali ke variable view. Di sini di variable view kita ganti desimalnya menjadi 0. Kayak yang sebelumnya di nomor 2, di item 3 dan item 10. Kita ganti menjadi 0 semuanya biar tidak ada angka di belakang koma. Habis itu make sure-nya kita klik yang anon menjadi scalar. Terus habis itu kita lanjut ke data view. Nah, di data view sudah tertera nih, tidak ada angka di belakang koma. Nah, untuk step selanjutnya, di sini aku akan menguji validitas terlebih dahulu. Untuk caranya, kita klik bagian analisis. Habis itu kita klik nih bagian concrete. Nah, di bagian atas sendiri kita klik. Sudah, kita langsung masukkan item 1 sampai ke skor totalnya tadi. Caranya gampang sekali, mudah sekali. Kita langsung bagian blok aja, Ctrl A. Sudah nih, terkontrol A, kita langsung pindahkan ke variables. Nah, sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu aja nih untuk data-datanya. Semuanya sudah tercantum. Di sini kita langsung bagian ke copy. Untuk copy, klik kanan. Habis itu copy AS bisa, copy aja bisa. Kalau copy aja itu nanti takutnya ke crop. Nah, kalau untuk copy AS kita bisa memasukkan semuanya tanpa harus ke crop. Nah, untuk caranya, habis diklik copy AS langsung lanjut ke image. Kita klik bagian image, sudah tercopy. Lanjut ke bagian lanjut ke bagian Word. Nah, di Word ini kita klik uji validitas terlebih dahulu. Kita langsung klik paste bagian atas, sudah terpaste, tidak ada ke crop sama sekali. Nah, langkah yang kedua, di sini saya akan memasukkan tabel ya. Jadi kita harus membandingkan terlebih dahulu. Kita harus membandingkan R tabel dan juga R hitung. Kalau lebih besar R hitung dibanding R tabel maka dinyatakan valid, tapi kalau untuk R tabel yang lebih besar dibanding R hitung maka dinyatakan tidak valid, seperti itu. Kita klik nih bagian insert. Nah, di insert ini kita ke menu tabel. Habis itu kita klik bagian 4 tabel. 4 tabel itu ada nomor, terus R hitung, R tabel, dan juga keterangan antara valid dan tidak validnya. Kita rubah bentuknya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, udah nih, udah ada R hitung, R tabel, keterangan, dan nomornya. Nah, di sini aku akan jelasin untuk di tabel ini tuh ada apa aja. Nah, untuk person completion di sini, nah ini itu adalah nilai R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Jadi personnya ini kita di sini tertera yang item 1 ada 9.907. Itu maksudnya 0,907 seperti itu ya. Nah, terus habis itu kemudian kalau untuk signifikan ini adalah nilai signifikan yang nanti akan kita bandingkan dengan
persyaratan yang di awal tadi, yang ini signifikannya. Di signifikannya tersebut ini ada n-nya 20. Nah, lanjut nih teman-teman, kita ke bagian menu, tabel R. Nah, habis itu kita lihat di menu tabel R ini n-nya tadi berapa. Kita menggunakan 0,5 ya teman-teman, jadi kita berfokusan kepada 0,5. Nah, untuk n-nya tadi sejumlah berapa nih? N-nya kan tadi 20. Nah, di sini kita lihat ada rumusnya, df sama dengan n kurangi n kurangi 2. Jadi misal n-nya 20, tadi kan n-nya 20 nih. Nah, dikurangi 2, 20 kurangi 2 adalah 18. Jadi kita menggunakan 0,4438. Nah, diingat-ingat ya. Jadi kita menggunakan 0,4438. Kita langsung ke bagian Word tadi. R tabelnya ada 0,4438. Nah, kita copy semuanya ya. Udah selesai nih, R tabelnya jadi 0,4438. Nah, untuk R hitungnya tadi yang mana nih? Untuk R hitung itu ada di bagian 0,907 untuk item 1, bukan titik 907 ya teman-teman. Di depan titik itu ada 0, jadi 0,907 untuk item 1 dan selanjutnya. Nah, di sini sudah aku masukkan ya untuk R hitungnya dari item 1 hingga item 10. Untuk keterangannya, di sini kita lihat rumusnya ya teman-teman. Rumusnya itu untuk validitas, jika R hitungnya lebih besar dibanding R tabel, maka keterangannya adalah valid. Namun kalau untuk R tabel itu lebih besar dibandingkan R hitung, dinyatakan tidak valid. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa menghitung besar mana sih untuk R hitung dan juga R tabelnya. Nah, di sini item 1 R hitungnya 0,907 dibanding R tabelnya 0,4438. Jadi udah kita lihat ya, perbandingannya lebih besar adalah R hitung, maka dinyatakan valid. Kita tulis dinyatakan valid. Nah, untuk item yang kedua juga ini lebih besar R hitung nih, sampai semuanya lebih besar R hitung dibanding R tabel, maka dinyatakan valid semuanya. Kita langsung Ctrl C aja. Nah, untuk keterangannya R hitung dan R tabel ternyata adalah valid karena lebih besar R hitung, maka kita ketik di sini teman-teman. Kita ketik jadi semua item dinyatakan valid karena jumlah R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Nah, jadi ini untuk keterangannya sudah selesai. Kita udah menguji uji validitas. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke teman-teman, jadi kita akan menguji reliabilitas. Yang pertama, kita kan sudah memasukkan data ke SPSS tadi ya, bekasnya yang validitas. Nah, di sini kita klik bagian analisis, terus habis itu kita scroll bagian skala. Nah, kita klik yang bagian atas. Kalau sudah, kita langsung masukkan item 1 sampai item 10, kecuali yang skor totalnya.
Jadi kita langsung aja ke kontrol A. Kalau sudah langsung masukkan datanya, kalau sudah dimasukkan data untuk skor totalnya kita klik, terus kita pindahkan ke sebelumnya. Nah, di sini langsung klik aja ke statistik. Nah, ke statistik ini kita ke berpanduan kepada skala item ini. Kita centang, habis itu kita continue. Nah, kalau sudah kita berpatokan sama model. Nah, di model ini usahakan kalian sudah mengklik bagian alpha. Kalau sudah nih, kita klik bagian OK. Nah, udah nih tertera data-datanya. Kita bisa memilih salah satu ini. Bisa kalian klik yang atas, bisa kalian pilih yang bawah. Nah, di sini saya akan menggunakan yang bagian bawah aja. Kita klik kanan, kita copy AS bisa. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian Word. Nah, kalau sudah lanjut ke bagian Word, kita langsung paste aja ya teman-teman. Kita tempel uji reliabilitas. Nah, di sini klik bagian paste. Kalau sudah, langsung ke untuk rumusnya itu kita menggunakan 0,6. Nah, di sini itu ada callback alpha dan juga end of item. Nah, callback alphanya ini kan 0,909 nih. Ini tuh termasuk semua hasil dari data 10 item tadi. Nah, untuk end of itemnya itu 10 item yang kita sudah masukkan seperti itu. Nah, untuk lanjut ke langkah yang kedua, kita itu akan membandingkan lebih besar mana sih callback alpha nilai ini dan juga 0,6. Kalau di rumusnya reliabilitas, jika lebih besar callback alphanya ini dibanding 0,6-nya, maka dinyatakan reliable. Namun sebaliknya juga, kalau semisal 0,6-nya lebih besar dibandingkan 0,909 ini, itu dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, untuk 0,909 dibanding dengan 0,60. Nah, ini tuh lebih besar mana teman-teman? Pasti jauh lebih besar 0,909. Nah, jadi maka dinyatakan adalah reliable. Kita klik bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari semua item dinyatakan reliable karena lebih besar callback alphanya alpha dibanding dengan 0,6 seperti ini teman-teman. Jadi dinyatakan reliable. Sudah selesai nih untuk kita menggunakan atau menguji reliabilitas dan juga validitas. Maka aku akan tutup untuk tutorial ini. Terima kasih. Kalau semisal aku ada salah katanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau semisal kalian mau komen-komen juga boleh. Aku tutup ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.